Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, jadi kali ini kita mau masak sekalian kita mau bahas soal yang lagi viral kali ini ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung bisa subscribe aku, like, comment, share juga videonya ke teman-teman kalian ya. Nah teman-teman, kali ini aku mau bahas soal orang Rohingya. Dan ini beritanya lagi panas banget nih di Indonesia, apalagi di Sabang gitu. Kalau yang aku lihat katanya di berita, mereka itu udah datang dari tahun 2015 per gelombang ya. Jadi satu kapal itu ada berapa ratus gitu. Terus mereka datang ke Sabang, itu letaknya di Aceh. Dan ini benar-benar bikin muak netizen. Karena apa? Karena banyak banget perilaku si rakyat Rohingya ini di Malaysia sama di Indonesia yang kurang menyenangkan dari adab dan perilakunya. Nah waktu itu ada tuh ya tahun 2015 memang aku dengar rakyat Rohingya ini datang ke Sabang ya, Sabang ke Aceh. Nah yang anehnya kenapa ada gerombolan lain atau gelombang lain gitu. Apakah memang tujuan mereka datang ke Indonesia atau memang terdampar atau memang bagaimana, aku nggak tahu. Cuman kalau misalkan yang bergelombang seperti itu, apakah itu kebetulan atau memang disengaja? Nah ada viti-viti juga nih yang ngebahas soal mereka ya teman-teman. Ada orang yang diwawancarai sama orang Indonesia kalau memang tujuan dia itu datang ke Indonesia. Nah orang ini tuh fasih bahasa Inggris ya. Jadi memang mereka ini bergerombolan datang itu ke Indonesia memang tujuannya untuk ya datang ke Indonesia, jadi bukan terdampar gitu. Dan ada beberapa video juga nih yang nampilin mereka kalau misalkan mereka ngebuang sembako dan nasi ya, bantuan dari rakyat atau dari warga Aceh atau warga sekitar lah. Nah bahkan si rakyat Rohingya ini mereka meminta lahan ditinggali di Malaysia gitu ya. Jadi mereka meminta tempat tinggal gitu sama sampai demo-demo kayak gitu. Nah teman-teman ya, untuk ukuran tamu yang datang ke rumah kita aja itu pasti ada batasannya. Apalagi ini orang dari negara lain udah ditolong semena-mena terus ngelunjak, itu kalau menurut aku bukan adab yang bagus ya. Apalagi kita tinggal di negara orang gitu, datang dan ditolong juga sampai minta lahan sama pemerintah sana gitu. Demo-demo minta hak, minta tanah, minta lahan, nggak kayak waktu mereka datang gitu teman-teman ya. Jadi mereka datang aja mukanya kayak minta dikasihani. Nah udah lama tinggal di negara orang, sikapnya, adabnya keluar semua gitu. Jadi istilahnya kalau untuk ukuran tamu ya nggak pantas ya teman-teman ya, apalagi mereka seperti itu gitu ya. Nah apalagi ini ngebuang makanan yang rakyat atau warga sekitar aja untuk makan gitu susah gitu ya, ngebela-belain ngasih makan ke rakyat Rohingya ini teman-teman. Nah sampai di tangan rakyat Rohingya ini makanannya dibuang. Apakah kalau menurut aku sih aku nggak terima ya kayak gitu. Menurut aku untuk apa gitu aku ngasih makanan ke orang yang nggak pernah nerima. Dan kemarin aku ngeliat mereka komplain juga, aku ngerasa kayak yang kesel juga ya, makanya aku unek-unek aku tuangkan di dalam cerita kali ini. Mereka komplain katanya makanannya itu porsinya sedikit teman-teman ya, sementara orang Indonesia aja yang kakek-kakek yang jualan pisang keliling, yang jualan apapun itu, yang ini rongsokan itu makan aja mereka belum tentu makan hari itu. Yang ngekos, yang yang merantau itu belum tentu makan enak kayak mereka. Nah mereka tinggal di Indonesia, diberi tempat, diberi makan yang layak, dikasih makan ikan, kasih makan udang, lauknya ayam, masih bisa makan nasi, masih nggak bersyukur juga gitu teman-teman ya. Dan aku ngerasa jengkel banget apalagi sama
rakyat Rohingya yang kabur gitu ya, 6 orang apa 7 gitu. Aku kesel banget, jengkel banget, udah dikasih fasilitas yang enak, udah dikasih makan sehari 3 kali, itu kabur, itu semena-mena atau adabnya kurang bagus. Aku jengkel banget karena entah warga Aceh terlalu baik atau gimana. Lebih baik jangan pernah menerima tamu ya, apalagi tamunya ini yang wataknya kurang baik, teman-teman. Kalaupun aku punya uang dan aku bisa membantu, itu pun aku akan membantu ya, aku akan membantu saudara sebangsa aku dulu, teman-teman. Karena nggak usah jauh-jauh deh ya, teman-teman ya, di Indonesia aja banyak banget orang yang kelaparan, banyak banget orang-orang yang nggak punya pekerjaan, belum tentu sehari makan 3 kali gitu. Kadang ada yang puasa juga, kadang ada yang ngekos merantau, itu makannya dihemat-hematin gitu. Jadi kalau misalkan aku punya uang, aku akan menolong yang bersaudara sama aku dulu gitu ya. Dan kali ini aku akan masukin Viti dari Mbak yang pernah membantu rakyat Rohingya. Jadi aku mau cerita sedikit pengalaman aku tentang pengungsi Rohingya ya. Dulu di tahun 2015 aku itu masih kuliah ya, statusnya sebagai mahasiswi waktu itu. Nah, kalau nggak salah pertama kali orang Rohingya itu datang mengungsi ke Aceh itu tahun 2015. Nah, kebetulan waktu itu aku menjadi salah satu panitia yang mengurusi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang memberikan bantuan lah gitu ya. Dan pada saat itu masyarakat itu sangat antusias gitu dengan kedatangan, ya dianggap nih kan karena kan sesama muslim, ini saudara kita yang kita waktu itu beranggapan bahwasanya mereka itu diusir dari negaranya gitu kan, nggak dianggap sebagai warga negaranya. Kita kan namanya sebagai sesama umat muslim ya, otomatis kita tuh karena kita diajarkan sesama muslim itu adalah saudara, sehingga kita berusaha untuk membantulah saudara kita ini sebisa mungkin. Nah, waktu itu kejadian itu masyarakat di tempat aku tinggal itu memang sangat antusias memberikan bantuan kepada orang-orang Rohingya ini. Apalagi pengungsi Rohingya ini tuh rata-rata perempuan ya, perempuan dan anak gitu. Dan juga ada lelakinya, tapi lelakinya itu lebih sedikit ketimbang perempuan dan anak-anaknya gitu. Anak-anaknya itu termasuk ada anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Apalagi kita mendengar cerita bahwasanya mereka itu di sana ada yang diperkosa. Bahkan waktu itu aku masih ingat banget, aku nyelamatin bukan nyelamatin ya, waktu itu aku wawancarai gitu seorang anak perempuan di bawah umur gitu, kayaknya waktu itu dia masih umur 16 tahun. Dia mengikut dalam rombongan itu dalam keadaan hamil, dan terus dia bilang suaminya itu di tengah waktu mereka perjalanan ke Aceh itu dibunuh dan dibuang ke laut karena takut kapal itu tadi oleng entah gimana. Aku juga nggak gitu paham waktu itu ya. Jadi siapa sih yang nggak iba dalam keadaan hamil muda, suaminya dibunuh kan gitu kan ya, otomatis dialah menjadi pusat perhatian kita gitu kan. Nah, terus selanjutnya seiring berjalannya waktu mereka itu kan dapat anggaran gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu mereka itu per harinya satu orang dapat 50.000 gitu. Dan itu belum lagi bantuan-bantuan dari masyarakat yang memberikan secara langsung ya. Dan waktu itu pun juga untuk memberikan bantuan ke situ gak semua orang bisa akses, bisa masuk situ. Nah, kebetulan karena aku mahasiswa yang bisa akses ke tempat itu, jadi aku tahu betul itu gimana kehidupan mereka selama mengungsi di tempat wilayahku itu. Nah, sifat-sifat mereka waktu pengungsian itu sih awalnya sih baik-baik ya, baik-baik gitu. Tapi makin lama gimana ya, kayak sejak mereka itu tahu mereka itu dapat anggaran satu orang 50.000 ya kan,
Bayangin waktu itu sekitar 300-an kayaknya sih. Kayaknya seingat aku, karena itu udah lama banget kan, 2015 ya kan. Kayaknya sekitar segitu, berapa juta gitu sehari untuk mereka gitu ya kan. Jadi ada waktu itu salah satu di antara mereka itu ketika diberi makan gitu ya, kayak nggak terima gitu dengan yang kita sediain gitu. Ya bentuk makanan kita kasih itu nggak mau dimakan gitu, dan merasa karena udah punya pegang uang banyak, merasa ya dia bisa beli yang lain gitu, nggak mau lagi makan dari yang kita masak itu gitu. Terus makin kesini tuh makin kurang ajar gitu ya. Kurang ajar gimana ya, pengungsi laki-lakinya lah ya, pengungsi laki-lakinya itu kayak nggak bisa lihat cewek gitu kan. Apalagi kayak kita nih kan yang cewek-cewek masih muda-muda kan, cewek-cewek Aceh itu kan cantik gitu kan. Iya digodain gitu, ini kok gak ada sopannya gitu kan terhadap kita yang nggak bantu mereka, mana mereka makin kurang ajar gitu kan. Iya, terus juga ada di antara mereka itu juga menggunakan uang bantuan itu untuk beli narkoba ya. Waktu itu ada ya 3 orang kalau nggak salah tuh, beritanya sempat viral itu waktu itu, 3 pengungsi Rohingya ketahuan membeli ganja. Terus selanjutnya karena aku ngerasa kurang respect karena mereka itu kurang sopan dengan kita ini sebagai ya ngebantu mereka, relawan lah ya, relawan mereka gitu. Jadi ngomongnya berbalik karena kasusnya udah lama sih. Jadi waktu itu aku memutuskan aku nggak mau ikut lagi deh gitu kan. Nggak bersyukur banget sih, jadi orang udah dibantu juga kok bertingkah gitu, dan ngerasa mereka tuh kayak raja gitu, raja yang harus diagung-agungkan, semuanya harus diakan gitu. Nah, beberapa hari aku tidak mengikuti kegiatan untuk menjadi relawan itu. Aku dengar cerita nih dari temen ya kan, temen yang masih ikut. Nah, waktu itu ngomong lah bahwasanya kami masak loh untuk mereka, kami masak Indomie, ada tempe, ada ikan asin dan nasi. Terus tahu apa yang dilakukan sama mereka ke kami? Mereka melakukan membuang semua apa yang telah dimasak oleh teman-teman. Ya nggak tahu lah ya kalau di tempat pengungsian lain ya. Terus beberapa tahun yang lalu juga mereka itu kan ditempatkan di daerah khusus gini ya, tempat kayak bekas gudang apa gitu, memang khusus orang Rohingya nih. Dan selama mereka ditempatkan di situ tuh mereka tuh kayak ada yang kabur, ada yang bertingkah, itu banyak sih dengan cerita masyarakat. Jadi jangan bilang deh kalau orang Aceh itu nggak baik kok nggak menerima orang Rohingya, jangan ngomong gitu ya. Karena kita tuh udah berusaha bantu semaksimal mungkin, kita memperlakukan mereka secara baik-baik, tapi mereka itu tidak memperlakukan kita secara baik gitu. Jadi kalau memang kalian yang ngomong, baiknya diterima dulu. Kalian terima aja di tempat kalian, jangan di tempat kami gitu loh. Gimana ya? Karena kita udah menghadapi langsung ini orang-orang Rohingya gitu loh. Ya kadang kita mikir ini, oh pantas aja dia tuh diusir dari negaranya, orang kayak gini sifatnya kok gitu loh. Kalian belum ngerasain gitu, belum ngerasain kalau menghadapi mereka tuh secara langsung gitu. Dan terbukti kan bahwasanya beberapa hari ini keluar postingan tentang sikap mereka yang dikasih makan bilangnya terlalu sedikit gitu, kayak nggak bersyukur banget gitu loh. Ya kalau memang UNCHR ya, UNCHR itu merasa harus menerima pengungsian, ya kalian urus lah UNHCR, jangan mempersulit masyarakat Aceh. Apalagi kan kalian tahu kalau orang Aceh itu kan dicap sebagai provinsi termiskin gitu. Kenapa mereka harus dibawa ke provinsi termiskin gitu? Kalian bawa aja ke tempat kalian, yang pusat kalian itu, jangan di Aceh gitu. Awak kamunya kan HE bantu, tapi bantu lagi kiban yang terpegah Aceh, han Aceh si Aceh lebih akai daripada lagi ya kan. Lah. Intinya sih kalau aku sih sarannya dari pengalaman aku, baiknya ditolak aja. Masyarakat Aceh itu harus bersuara ya,
bukan mau memprovokasi, tapi udah pernah tahu gimana menghadapi mereka itu. Nantilah kalian bakal rasain. Jangan sampai kita jadi Palestina kedua ya. Ya kalau Palestina kedua ngelawannya orang Israel ya nggak apa-apa, kita mati syahid. Ini ngelawan sesama muslim gitu kan, jadi bahaya juga kan, masa sesama muslim jadi musuhan. Nah, jadi itu ya penjelasan dari Mbak yang pernah membantu orang Rohingya ini. Nah, teman-teman, ya jangan sampai kebaikan kita ini akhirnya jadi bumerang juga untuk kita ya. Kemanusiaan memang kemanusiaan, tapi ya lihat-lihat dulu lah ya. Lihat-lihat dulu keadaannya, lihat-lihat dulu orangnya, adabnya, perilakunya, itu kita perlu menilai juga gitu ya. Nah teman-teman, makasih banget ya udah ngedengerin video aku, udah ngedengerin unek-unek aku. Sebenarnya aku itu orangnya jarang banget yang namanya terlalu banyak omong, apalagi soal politik-politik kayak gini ya. Cuman karena aku ngerasa geram banget gitu ya, dikasih hati minta jantung, dikasih tempat minta pulau, dikasih, nanti takutnya mereka bikin negara baru atau gimana gitu. Aku kurang setuju banget sama kebaikan kalian gitu ya. Untuk warga Aceh atau warga sekitar Aceh, kalian sudah jadi orang baik ya, makasih banget sudah jadi orang baik. Cuman jangan sampailah dimanfaatkan kebaikan kalian sama orang-orang yang kurang baik dalam perilaku atau feedbacknya ke kalian gitu ya. Makasih banget teman-teman udah dengerin ceritaku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya ke teman-teman kalian ya.